Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini bersama-sama kita kembali dalam ibadah kul. Saya percaya sepanjang hari, sepanjang minggu kita boleh lewati. Pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kul secara online. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan kita terlalu baik buat saya dan saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh amat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih dan setiamu yang tidak pernah habis-habisnya. Terus Kau nyatakan, terus Kau limpahkan bagi setiap kami. Di dalam segala keadaan ini Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap setia menyertai, melindungi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang terus berjalan bersamamu, mengandalkan Tuhan dan terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami taat dan setia. Kami percaya ketika kami terus menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Tuhan yang akan terus menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kuasa pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian sembah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikannya begitu luar biasa. Yes. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Yes, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Bersama, betapa baiknya Engkau, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Sungguh kasih dan setiamu. Sekali lagi sama-sama katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Ya, yes, sama-sama. Hosana ku memuji Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Hosana, sekali lagi. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Malam hari ini Tuhan, kami naikkan pujian kami buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus nyatakan kehadiran-Mu, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Hosana ku memuji Tuhan. Yes, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Yes, Hosana. Oh, sekali lagi katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana.
kasih Aba ya Bapa. Hati kami terus bersyukur di dalam segala keadaan hidup kami. Sebab kami melihat dan kami mengalami kebaikan-Mu. Kami mengalami tangan kuasa-Mu yang menjamah, memulihkan setiap umat-Mu. Bahkan kehadiran-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami. Uluran tangan-Mu mengubahkan hidup kami, membuat hidup kami makin hari terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami datang Tuhan malam hari ini, kami mau katakan Tuhan, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Sebab terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat terus hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Oh, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku mau tetap setia, sekalipun topan itu datang ya Tuhan. Yes, Kau tetap setia, sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yes. Mari bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ya Tuhan kami mau setia. Ku tetap setia
tetap setia, walau topan datang menerpa, ku mau tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan pernah kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, semua pertolongan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ku persembahkan seluruh hidup kami di mezbah-Mu ya Tuhan. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita sembah. Terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu nyata dan sempurna bagi kami. Takkan pernah dapat kami membalasnya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Shandaralabatakaramu, Sikianalamayasianamu. Mari terus sembah ya, kami sembah Kau Yesus, kami sembah dengan segenap hati ya Tuhan. Shandaralabakamaya shandaramu, Sikianalamaya sianaramu, Sherebere alalabatakaralamaya shandaramu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang setia, lebih setia, terlebih dahulu Kau nyatakan cinta-Mu, Kau nyatakan kasih setia-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur. Oh Tuhan, Shandaralabakaralamu, Shandaralabatakaramu. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan, kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Takkan mungkin ku balas Dari apa yang ku miliki, ini hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan.
Sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus, kuatkan, teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap cinta, supaya kami tetap setia mengiring Engkau, setia di dalam jalan-jalan-Mu, dalam segala ketetapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Abah, kami siap diberkati lewat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih, kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Rayon 17. Puji Tuhan, malam ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam KUL online GBI Rayon 17. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini untuk kita lakukan di tahun paradigma yang baru, di mana kita dipercayakan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk kita membangun kembali reruntuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita maupun yang ada di Rayon 17. Sebelumnya mari kita sepakat, kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan kami boleh bersepakat bersama-sama di dalam KUL online, sekalipun kami berlainan tempat, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan Engkau ada di tengah-tengah setiap kami dimanapun kami berada. Setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang ada di mana di dalamnya malam ini sepakat di dalam KUL. Kami percaya hati-Mu ada di situ Tuhan, kasih-Mu ada di situ Tuhan. Engkau akan memberkati setiap umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, menuntun dan memimpin setiap kami untuk hari-hari ini. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, biarlah hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari hati kami untuk kami menangkap, mengerti apa menjadi kehendak-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Dan kami menjadi orang-orang yang teguh berdiri, dan kami tetap kuat berjaga-jaga menjelang kedatangan hari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, urapi kami semua, urapi juga setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini kuasa Tuhan bekerja lewat setiap kami Tuhan, pengurapan Tuhan turun, memampukan kami menyampaikan isi hati Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam ini kembali kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar lewat surat kabar, lewat media online yang kita baca, kita dengar betapa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat genting. Bahkan kalau kita dengar di luar sana, bangsa perang melawan bangsa. Ini waktu peperangan secara fisik terjadi, tapi yang jelas ini juga waktu peperangan rohani untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Musuh kita yaitu siapa? Iblis itu sedang bekerja ekstra untuk menggagalkan rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Ada banyak rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada banyak rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan rencanakan di dalam diri kita. Tapi musuh tidak tinggal diam. Dia berusaha, bahkan ekstra sekarang, nyata-nyata menunjukkan dengan segala caranya dia sedang bekerja untuk membawa anak-anak Tuhan gagal rencananya Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Tapi setiap kita yang saat ini ada di dalam KUL online ini, kita mau belajar biar rancangan Tuhan tidak gagal tapi tergenapi di dalam hidup kita. Bahkan melalui hidup kita, rancangan Tuhan juga boleh terjadi atas keluarga kita, atas kota kita, atas gereja kita, bahkan atas apa yang ada di sekeliling kehidupan kita. Amin. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau hari-hari untuk kita perhatikan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih.
Tuhan menghendaki setiap kita hari-hari ini berjaga-jaga. Tidak menjadi lengah, tidak terbuai dengan keadaan, tidak hanyut dengan kondisi yang ada. Tapi Tuhan mau setiap kita hari-hari ini berjaga-jaga. Dikatakan teguh di dalam iman. Bersiap seperti sebagai laki-laki dikatakan di sini. Dan lakukan segala sesuatu di dalam kasih. Kenapa kita harus berjaga-jaga hari-hari ini? Tadi saya sudah katakan. Selain sekarang sedang ada peperangan bangsa melawan bangsa yang ada di luar sana. Tapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mau nggak mau kita sekarang ada di dalam era peperangan rohani juga. Karena rancangan Tuhan harus digenapi dalam hidup kita, tapi musuh nggak mau rancangan itu digenapi. Makanya musuh pakai segala cara untuk menghalangi rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kepada setiap kita, berjaga-jaga. Jangan menjadi lengah, jangan terbuai dengan keadaan. Dikatakan di sini, dikatakan berjaga-jaga adalah sikap, dikatakan waspada, hati-hati, siap sedia. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kita hari-hari ini. Biar setiap kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam segala sesuatu. Tidak terbuai dengan keadaan. Kalau di dalam Efesus ya, dikatakan di sini dalam Efesus 5. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai ke-17 dikatakan berjaga-jaga, artinya yang pertama dikatakan bangun dari tidur dan bangkit dari kematian. Biar terang Tuhan bercahaya atas hidup kita. Tuhan menghendaki setiap kita umatnya hari-hari ini bangun dari tidur rohani kita. Bangkit dari kematian iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita cek. Saya juga dan Bapak Ibu Saudara ya semua yang hari ini bersama-sama di dalam Cool Online ini. Bagaimanakah hari-hari ini ketika kita sudah 2 tahun kita tidak ibadah bersama-sama tapi kita ibadah online. Apakah iman kita atau rohani kita tetap bangun, tidak tertidur? Apakah rohani kita tetap bangkit, tidak mati? Mari kita cek sama-sama. Kalau iman kita tetap bangun, hari-hari ini dikatakan rohani kita tetap bangun, kita bisa lihat dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari dikatakan. Bagaimana kita ketika kita harus ibadah online? Sudah 2 tahun kita ibadah online. Dan puji Tuhan kalau mulai minggu ini kita sudah mau masuk ibadah onsite sekalipun itu baru tahap 1. Jadi tidak semuanya bisa tapi kita semua masih online. Tapi ayo kita cek kembali. Waktu kita dipercayakan untuk ibadah online, apakah kita masih tetap ibadah online? Ataukah kita memilih ya minggu enaknya kita jalan pagi deh, biar sehat gitu ya. Ibadah nanti dulu lah, nanti kan masih bisa, namanya juga online. Padahal firman Tuhan katakan kepada kita semua, carilah kerajaan Allah dan kebenarnya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Termasuk kita mau sehat, kita mau diberkati, berkat Tuhan akan ditambahkan. Tapi yang utama adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau katakan ibadah, jangan pernah ditinggalkan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa, iya nanti masih bisa lah. Tapi Bapak Ibu bisa prioritaskan. Mana yang terpenting dan mana yang penting Bapak Ibu harus tahu. Mana yang baik dan mana yang terbaik kita harus mengerti hari-hari ini. Kalau ibadah itu adalah kebutuhan kita untuk kita terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita terus tergantung sama Tuhan. Jangan dinomorduakan. Tapi hubungan sama Tuhan harus diprioritaskan. Prioritas utama kita. Cek. Kalau kita mulai tertidur rohaninya, seringkali kita akan menunda ibadah kita. Seringkali kita akan, nanti aja, namanya juga ibadah online, nanti juga bisa kok. Setelah kita jalan, setelah kita shopping, setelah kita makan keluar, setelah kita pertemuan dengan teman-teman dulu, kita baru ibadah, bisa. Tapi kalau rohani kita tidak tertidur, kita pasti akan mendahulukan mencari Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, baru selanjutnya kita akan melakukan yang lain. Ibadah itu penting Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan dikatakan. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pertemuan itu nggak harus kumpul. Amin Bapak Ibu. Kita lewat Zoom juga bisa, nggak harus kumpul-kumpul.
Jadi firman Tuhan nggak berkata di situ, janganlah engkau menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan, tapi pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo, kita cek kembali, kalau kita masih menomorduakan ibadah kita. Nanti masih bisa lah, nanti juga bisa lah, besok juga bisa. Kan online, masih bisa diputar ulang. Tapi saya mau katakan, siapa yang memprioritaskan Tuhan, berkat utama akan jadi bagian setiap kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya. Yang pertama Tuhan ingatkan untuk kita semua, bangun dari tidur kita. Bangkit dari kematian rohani kita. Jangan biarkan kita hanyut dengan dunia dan segala kesenangannya. Sehingga menomorduakan ibadah, menomorduakan Tuhan. Tapi mari carilah Tuhan terlebih dahulu. Bangun. Kalau yang kedua dikatakan masih di ayat yang Efesus 5, ayat yang ke-16 bahkan dikatakan, bagaimana kita hidup hari-hari ini? Ayo cek. Kalau kita mau dikatakan berjaga-jaga, kita waspada hari-hari ini, cek bagaimana kita hidup. Apakah kita seperti orang bebal ataukah kita seperti orang bijaksana? Saudara, kalau orang bebal di depan ada jurang, dia akan tetap jalan dan tidak akan memperhatikan. Dia akan mengikuti apa yang dia ingini, dia akan ikuti apa yang dia senangi. Tapi kalau orang bijaksana, dia akan pikirkan, dia akan perhitungkan, dan dia akan lakukan, akan mengambil keputusan yang terbaik. Itu orang bijaksana. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita mengikuti apa yang kita suka atau yang Tuhan suka? Kita melakukan apa yang kita mau, apa yang Tuhan kehendaki? Ayo cek kembali, termasuk saya Bapak Ibu, saya juga. Hari-hari ini saya juga cek hidup saya. Bagaimana saya hidup? Apakah saya seperti orang bebal ataukah kita seperti orang bijaksana? Menjadi orang yang bijaksana. Seperti kebanyakan orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, ataukah kita seperti yang Tuhan kehendaki, melakukan apa menjadi kehendak Tuhan sekalipun harus menyangkal diri. Sakit, iya sakit, nggak enak, nggak enak, memang. Tapi yang Tuhan kehendaki, kalau kita mau dikatakan berjaga-jaga, siap sedia hari-hari ini, menang terhadap peperangan rohani yang sedang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan ingatkan, perhatikan bagaimana kita hidup. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Saudara, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ada banyak mungkin saudara kita, rekan-rekan kita yang waktunya sudah selesai dan dia harus kembali kepada Tuhan dengan cara yang tidak pernah diduga. Tapi kalau hari ini Tuhan masih kita kasih waktu, kasih kesempatan, ayo pergunakan waktu yang ada untuk melakukan yang Tuhan sukai. Apapun itu, enggak cuma berbicara apa yang rohani di dalam gereja, tapi berbicara apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Pergunakan semua yang Tuhan percayakan dengan segenap hati kita. Apa yang Tuhan berikan hari ini, pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak sesuai apa yang kita mau, tidak hanya sesuai dengan apa yang kita bisa. Sekalipun kita nggak bisa, tapi kalau itu adalah kehendak Tuhan dan kita mau taat, Tuhan pasti akan berikan kita kemampuan, kekuatan untuk melakukannya. Perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang bijaksana. Pergunakan waktu yang ada untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan yang kita senangi, tapi yang Tuhan kehendaki. Amin. Dikatakan berusahalah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, bukan dengan kekuatan kita, tapi kalau kita sampai ada pada hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar lebih lagi, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, sekalipun kita sukai, kita bisa, kita sanggup, kita mau belajar untuk menyangkal diri kita. Iya, itu saya bisa, saya suka, saya mau. Tapi kalau Tuhan gak mau, saya mau tanggalkan itu. Ada banyak contohnya yang bisa kita lihat hari-hari ini. Tapi kita belajar yuk sama-sama, sangkal diri dan kita ikuti apa menjadi kehendaknya Tuhan dan bukan kemauan kita. Kalau kita mengikuti apa menjadi kehendaknya Tuhan, kehendak Tuhan itu terlebih sempurna daripada apa yang menjadi kehendak kita. Sekalipun tadinya mungkin kita harus sangkal diri, seharusnya kita harus melawan kedagingan kita. Tapi kalau kita mau taat, pada akhirnya berbuah sesuatu yang manis buat hidup kita, bahkan buat sekeliling kita, mungkin buat keluarga kita, mungkin buat orang-orang di sekitar kita, dikatakan.
Mari Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mau mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani yang ada, Tuhan ingatkan untuk setiap kita. Yang pertama tadi ingatkan kita untuk bangun. Jangan biarkan kita tidur secara rohani, terlena dengan keadaan, ikut arus dunia. Tertidur dikatakan. Bangkit dari kematian kita. Kematian rohani. Orang yang mati itu sudah nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Nggak peduli apa-apa. Sekelilingnya terjadi sesuatu, dia udah nggak tahu apa-apa. Demikian juga mati rohani. Seorang yang mati rohani, dia juga tidak akan tanggap dengan keadaan yang ada. Dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Itu orang yang mati rohani. Tapi saya berdoa, semua anggota KUL yang ada di Rayon 17 tidak ada yang mengalami kematian rohani. Sekalipun mungkin hari-hari ini kasihnya sudah mulai mungkin mengalami kejenuhan, mungkin mengalami kecapean. Ayo datang sama Tuhan. Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan berikan kelegaan dan kemenangan buat setiap kita. Tuhan rindu setiap kita berjaga-jaga di era peperangan rohani ini, agar kita menang di dalam pergumulan, menang di dalam segala hal yang harus kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan tadi dari ayat yang pertama dari 1 Korintus 16 tadi dikatakan, ayat yang ke-13 bagian C dikatakan di sini, selain kita berjaga-jaga, berdirilah teguh di dalam iman dan bersikaplah sebagai laki-laki. Kok kenapa kita diminta untuk bersikap seperti laki-laki? Kita kan nggak laki-laki semua, apalagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan ada mempelainya Tuhan Yesus, ya, mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Kok kita disuruh seperti laki-laki? Ini secara harafiah Bapak Ibu, tapi dalam arti rohaninya kita mau belajar. Kita mau belajar secara harafiah. Laki-laki itu cenderung memakai logika dan jarang main perasaan. Yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu cenderung fokus pada satu yang dia kerjakan. Tidak seperti perempuan. Dia bisa multitasking, semua bisa dikerjakan. Sambil gendong anak, dia bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, muter mesin cuci, bisa. Tapi kalau seorang pria, dia akan fokus dengan satu yang dia kerjakan sampai selesai. Dia akan kerjakan, baru dia akan mengerjakan yang lainnya. Dan Tuhan mau ajari setiap kita umat Tuhan hari-hari ini. Yang pertama Tuhan ajar bersikap seperti laki-laki. Yang pertama dikatakan, jangan hanya main perasaan. Dikit-dikit baper gitu ya. Itu wanita, sikap wanita ya. Dikit-dikit baper, main perasaan. Pikirannya belum main, perasaan dulu yang digedein. Akhirnya tersinggung, sakit hati, dongkol. Saya juga ngalami Bapak Ibu. Makanya saya belajar sekarang. Kepahitan akhirnya ya. Itu sikap wanita. Tapi kalau laki-laki sudah ngomong, ya sudah. Dia main logika, dipikir yang ada di pikiran. Semua di pikiran, mau ngomong dia pikir dulu. Mau bertindak sesuatu pakai pikiran dulu, dikalkulasi dulu. Itu pria atau laki-laki. Tapi kalau wanita, seringkali dia main perasaan. Enggak semua sih, tapi kebanyakan ya. Termasuk saya juga biasanya seperti dulu. Tapi Tuhan mau ajari setiap kita hari-hari ini. Jangan seperti perempuan yang seringkali hanya main perasaan tanpa berpikir logikanya. Tapi dikatakan kita sekarang juga harus pakai dua-duanya. Pakai perasaan, juga pakai logika. Tapi perasaan Kristus yang harus kita pakai. Amin. Belajar seperti laki-laki. Selain dia yang pertama dikatakan pakai logika. Yang kedua, fokus. Bukan jelek ya kalau ibu-ibu itu sedang kerja, tapi dia juga sambil mengerjakan yang lain. Satu kerjaan, tapi dia sambil kerjakan yang lain. Itu bukan jelek, enggak. Tapi kalau fokus, itu hasilnya akan lebih maksimal. Dan yang Tuhan mau hari-hari ini, setiap anak-anak Tuhan fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Bukan mau fokus sama Tuhan, tapi masih lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke samping ya. Mungkin, aduh saya mau fokus sama Tuhan, tapi masalahku besar banget. Aduh saya fokus sama Tuhan, tapi kok pergumulanku ini bagaimana? Itu seringkali wanita ya, tapi ada juga sih pria. Tapi kalau kita belajar seperti pria dikatakan, dia fokus, dia akan satu yang dikerjakan. Dulu sempat ya belajar, saya melihat kalau bapak-bapak biasanya kalau mau belanja ke supermarket, dia mau beli sepatu yang dituju langsung sepatu gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu beda,
Dia mau beli sepatu, tapi di samping kiri ada sel tas. Di samping kanan ada sel lagi baju. Kadang-kadang belum sampai sepatu, dia udah mencelok ke sepatu, udah mencelok ke tas gitu ya. Itu ibu-ibu, nggak fokus. Tapi bapak-bapak dia akan fokus. Nah itu yang Tuhan mau ajari untuk setiap kita hari-hari ini. Yang pertama, bersikap seperti laki-laki apa? Yang pertama, jangan hanya main perasaan, tapi pakai pikiran dan logika, karena Tuhan berikan hikmat untuk setiap kita. Jangan bentar-bentar baper, bentar-bentar tersinggung, bentar-bentar kita sakit hati, kepahitan. Tapi coba pikirkan, di balik semuanya pasti Tuhan punya rencana. Di balik sisi yang tidak baik pasti ada sisi baiknya. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya belajar seperti laki-laki. Yang pertama, dia tidak mudah baper, atau dia selalu melakukan sesuai dengan dipikir dengan cermat dan juga pakai perasaan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Bukan hanya apa yang ada di fokus pada masalah, pergumulan, tapi fokus kepada Tuhan dan janji-janjinya. Yang ketiga di sini dikatakan kalau tadi berjaga-jaga, berdiri teguh dengan dalam iman, dikatakan yang ketiga di sini tetap kuat. Orang yang kuat dia akan cakap menanggung segala sesuatu. Mungkin kita akan mengalami beban berat, tapi kalau kita kuat, kita akan bisa melewatinya. Tapi kalau kita loyo, kita lemah, justru kita akan jatuh. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang Tuhan kehendaki umat Tuhan yang ada di Rayon 17 hari-hari ini, jadilah kuat. Tuhan menyuruh setiap kita semua yang ada di Rayon 17 hari-hari ini untuk membangun reruntuhan. Lewat gembala rayon kita disampaikan bahwa kita hari-hari ini Tuhan akan bawa untuk membangun reruntuhan. Kalau kita lemah, kita nggak akan bisa membangun reruntuhan. Karena membangun reruntuhan itu perlu tenaga. Membangun reruntuhan itu perlu kekuatan. Membangun reruntuhan itu perlu komitmen. Nggak mudah. Tapi kalau kita kuat bersama-sama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Apa yang Tuhan percayakan, Tuhan akan berikan kita kemampuan dan kekuatan. Dan yang terakhir di dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sini, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Kasih kepada siapa Bapak Ibu? Kasih kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan, seperti Kolose 3 ayat 23 dikatakan. Biarlah setiap apapun yang hari ini kita kerjakan, yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Mungkin Tuhan percayakan kita untuk melakukan apa saja, secara rohani maupun yang jasmani. Kalaupun kita sebagai ibu rumah tangga, kita mengurus keluarga, kita mengurus pekerjaan yang ada di rumah, mengurus anak, lakukan itu dengan kasih. Kasih kepada Tuhan yang pertama. Karena kita mendapat kasih yang daripada Tuhan, kita akan mampu untuk mengasihi yang ada di sekeliling kita. Walaupun mungkin kita capek, perlu kerja keras, tapi karena kita melakukan dengan kasih kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Mungkin saudara yang bekerja, saudara yang berusaha, hari-hari ini mungkin tidak sama ketika sebelum pandemi dulu. Mengerjakan segala sesuatunya jauh lebih mudah kalau dahulu. Tapi mungkin sekarang kita justru butuh strategi yang baru. Tapi lakukan semua dengan kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan berikan hikmat kita mengerjakan dengan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Mungkin saudara ini dipercayakan untuk melayani Tuhan. Ketua-ketua KUL yang mungkin kalau di cabang-cabang sekarang sudah mulai onsite ya, sudah mulai ada pertemuan-pertemuan. Lakukan mari dengan kasih. Dan jangan sembrono, saya mau katakan kepada kita semua. Lakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang ada. Kalau Tuhan sudah izinkan kita onsite, kita bertemu, masih pakai protokol, harus dilakukan protokol kesehatan. Jangan udahlah, nggak apa-apa, kita kan di sini kan udah bebas, nggak usah pakai masker. Gak apa-apa kita mau gerombol-gerombol. Itu namanya gak melakukan dengan kasih. Karena kalau kita dengan kasih, kita akan taat setiap aturan yang ada. Tapi lakukan semuanya dengan kasih. Dengan kita mentaati setiap aturan-aturan yang ada untuk kebaikan kita, juga untuk kebaikan sesama. Mari Bapak Ibu, yang apapun yang Tuhan percayakan pada kita hari-hari ini, di era peperangan rohani gini, mari kita perhatikan bagaimana apa yang sedang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
Jangan lakukan segala sesuatunya hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jangan melakukan segala sesuatunya hanya karena kita pengen dilihat orang. Jangan melakukan segala sesuatunya karena kita mau cari keuntungan di balik semuanya. Tapi marilah kita lakukan dengan kita karena mengasihi kepada Tuhan. Dan yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Biarlah didapati oleh Tuhan hari-hari ini kita menjadi umat-umat Tuhan yang kuat. Sekalipun segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, tapi umat Tuhan yang kuat akan tetap bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan menjadi bingung apa yang harus kita lakukan. Kita tidak akan menjadi bingung apa yang harus kita kerjakan. Tapi umat yang kuat di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Pesan Tuhan untuk kita semua yang ada di dalam rayon 17, khususnya untuk kul-kul yang ada, baik yang ada di Bandar Lampung maupun semua yang ada di cabang-cabang. Inilah untuk setiap kita hari-hari ini, apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki setiap kita berjaga-jaga, menjadi kuat di dalam iman, berdiri teguh seperti seorang laki-laki, dan melakukan segala pekerjaan kita di dalam kasih. Itu yang Tuhan kehendaki. Bila didapati kita semua orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, dan kita akan memperoleh upahnya apa yang dijanjikan Tuhan untuk kita semua. Amin. Biarlah kita semua didapati orang-orang yang mengerjakan bagian kita. Maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Dia akan memelihara kita. Dia sendiri akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia yang akan melindungi kita. Yang akan membela kita. Bahkan Dia sendiri yang akan menuntun kemana kita harus melangkah. Dan apa yang harus kita kerjakan. Dia sendiri yang akan memberikan kita hikmat, kemampuan untuk mengerjakannya sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, ini pesan Tuhan untuk kita semua. Biarlah kita akan melakukan bersama-sama dalam kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita semua, sehingga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan rohani, dan kita menerima akan janji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang malam ini boleh kami dengar. Biarlah hari-hari ini kami mendapati diri kami Tuhan terus berjaga-jaga. Kami tidak menjadi tertidur secara rohani, tapi kami bangkit bangun hidup kami di atas dasar iman yang paling teguh Tuhan. Sehingga Engkau dapati kami adalah orang-orang yang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Dan kami menjadi orang-orang yang Kau dapati berkenan di hadapan-Mu. Karena kami mengerjakan bukan apa yang kami suka, tapi kami mau mencari apa yang Tuhan sukai. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu yang sangat terbatas dengan segala keterbatasan ini, biar anugerah Tuhan itu sempurna. Apa yang Tuhan rindu sampaikan pada umat-Mu, biarlah sampai pada umat-Mu. Dan umat-Mu boleh dibangun untuk membangun reruntuhan-reruntuhan yang ada di rayon 17 ini bersama-sama. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan berbagai cara. Bisa saudara transfer lewat account yang ada di layar saudara. Juga saudara bisa scan di QR isi yang ada. Dan kalau saudara sedang berjalan melewati di gereja, saudara juga bisa memasukkan dalam amplop dan nanti diserahkan, dimasukkan di ruang pembicara di gereja. Saudara bisa persembahkan persembahan saudara. Mari kita sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus melimpah bagi kami semua. Biar saat ini Engkau Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biar itu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap persembahan yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga-keluarga, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha, setiap umat-Mu Tuhan. Biar oleh karena berkat-Mu, apa yang umat-Mu kerjakan Kau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kul malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan kul malam hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami semua. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Damai, sejahtera, dan sukacita. Bahkan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan dan pimpinan Roh Kudus turun ke atasmu semua mulai dari saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima dengan iman. Kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.